Oke, kali ini aku akan menjawab parenting punya anak 4. Nice. Oke, punya anak 1 itu sibuk, punya anak 2 itu tambah repot. Tapi kalau punya anak 4, ada yang teriak, ada yang nangis, ada yang rebutan, ada yang tiba-tiba hilang entah kemana. Tapi tenang, kalian gak sendiri. Di video ini kita bakal bahas bagaimana cara mengasuh 4 anak dengan lebih santai, tetap waras, dan pastinya bikin hubungan keluarga makin harmonis. Simak sampai habis ya. Oke, yang pertama yaitu pahami dinamika anak berdasarkan usia. Ya, ini penting banget. Jadi punya anak 4 itu berarti kita harus menghadapi 4 kepribadian dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ini penting banget buat dipahami. Anak pertama biasanya lebih mandiri, suka mengatur, dan bisa jadi panutan buat adik-adiknya. Tapi jangan sampai mereka merasa beban karena terlalu sering disuruh. Jadi ini contoh aja ya. Anak kedua sering kali jadi pemberontak atau pencari perhatian karena merasa tersaingi oleh kakaknya. Dan ini kebanyakan terjadi seperti ini ya. Butuh pendekatan lebih untuk supaya mereka nggak merasa diabaikan. Ini penting banget. Kemudian anak ketiga biasanya lebih fleksibel dan santai, tapi bisa juga jadi yang paling sering terabaikan. Jangan lupa kasih perhatian yang cukup. Kemudian yang bungsu nih, yang anak keempat. Anak bungsu itu cenderung manja, suka mencari perhatian lebih. Tapi ini wajar ya. Penting untuk tetap mendidik mereka supaya mandiri. Walaupun anak bungsu, jangan dibiasakan selalu dituruti kemauannya. Intinya jangan memperlakukan mereka sama rata juga, tapi perlakukan mereka dengan adil sesuai dengan karakter dan kebutuhannya. Jadi paham ya ibu-ibu sampai di sini. Terapkan sistem dan rutinitas agar repotnya itu cuman ya nggak begitu-begitu repot, soalnya mereka punya rutinitas setiap harinya. Kalau semua dilakukan secara spontan, rumah bisa jadi kacau. Karena itu rutinitas adalah kunci. Beberapa hal yang bisa diterapkan. Yang satu yaitu jadwal harian, mulai dari jam bangun tidur, makan, belajar, main, sampai tidur malam. Kalau rutinitas jelas, anak-anak akan lebih teratur dan orang tua nggak gampang stres. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab. Bagi tugas sesuai dengan usia. Kakak bisa bantu adik, anak-anak bisa diberi tugas ringan seperti merapikan mainan atau membantu menyiapkan makan malam. Ini juga melatih kemandirian mereka dan akan mempermudah orang tua ya. Sempatkan waktu khusus untuk mengobrol atau bermain dengan masing-masing anak. Ini bikin mereka merasa diperhatikan dan gak bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kasih sayang orang tua ya. Yang ketiga, kelola emosi dan konflik dengan bijak. Jadi sebagai orang tua memang dituntut harus bijak. Di rumah dengan 4 anak, konflik itu pasti ada ya. Mulai dari rebutan mainan sampai merebut perhatian orang tua. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Tonton sampai habis ya videonya. Kalau kalian merasa channel ini bermanfaat, tolong di subscribe ya dan di like. Oke, kita lanjut. Jangan langsung marah. Coba tarik napas dulu sebelum merespon. Tanyakan apa yang terjadi dengan tenang. Kemudian ajarkan anak mengelola emosi. Anak-anak perlu tahu bahwa marah dan sedih itu normal, tapi harus disalurkan dengan cara yang baik, bukan dengan teriak atau memukul. Ya, digarisbawahi, tidak menggunakan kekerasan. Kemudian beri contoh yang baik kalau kita sering marah-marah.
Anak juga bakal meniru, jadi tunjukkan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi hati-hati nih para orang tua, kalau kalian marah, kalian juga harus bisa mengontrol. Soalnya marahnya kalian itu bakalan ditiru oleh anak-anak kalian ya. Kemudian jangan lupa orang tua juga butuh istirahat. Yang terakhir, jangan sampai karena sibuk ngurus anak kita lupa jaga kesehatan fisik dan mental sendiri. Karena itu penting banget, luangkan waktu buat me time walau sebentar. Entah itu sekedar minum kopi, baca buku, atau ngobrol sama pasangan. Oke, sekian video dari saya. Kalau mau ada yang bertanya cara pengurusan new mom yang baru anak 1, anak 2, anak 3, tulis di komen ya. Nanti bakalan aku jawab melalui video. Oke, bye bye. Assalamualaikum.